Vira. Gimana Fir, kabarnya Fir? Alhamdulillah baik. Gali apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Puasanya lancar nggak nih? Puasa? Lancar, tapi bolong sih. Iya sih, pasti kalau perempuan kan Ya, bolongnya pasti. wajar kan? Bener, Ya. pasti Pasti itu. ada. Kodratnya begitu. Gali ada yang bolong? Gali udah bolong? Sahur sih, sahur kayak gitunya paling yang bolong. Oh, Sahur. kirain aja nanti hilang gitu kan, jadi tahu. Sahurnya bolong ya, ada ya. Kesiangan berapa kali ya? 5 kali kayaknya, Fir. Setengah Kesiangan. hari gak apa-apa sih, Bang. Setengah hari gak apa-apa. Enggak nyampe sih, walaupun nggak sahur tapi tetap puasa. Cuman sebenarnya kan itu kan tapi sebenarnya kan itu ya. Kenapa? Lebih sempurna mah harusnya sahur kan. Ya kan? Iya, itu sunah Lebih gitu. sempurna sih ya. Disunahkan untuk sahur. Iya sih. Oh iya Fir, sekarang kamu tuh masih di Bandung atau di mana Fir? Enggak, aku udah balik ke Jakarta. Di Jakarta sekarang nih. Jakarta denger-denger. Iya. Jakarta denger-denger udah nggak PSBB lagi ya? Bener nggak? Halo? Masih PSBB, tahu aku sih masih PSBB. Halo? Masih PSBB. Fir. Iya, halo. Aku sih cuman gitu sih, emang masyarakatnya belum merasakan, masih bandel lah gitu, masih bandel. Iya jadi sih. Ada PSBB atau enggak kayak sama aja sih. Kemarin tau gak sih ada yang viral di Bandara Soekarno-Hatta 2? Kenapa tuh? Yang rame banget itu loh, yang rame banget. Yang rame itu. Iya, yang rame itu. Iya, aku tahu. Kemarin juga baru banget bahkan itu ada berita kalau misalkan kayak Tanah Abang gitu rame, kayak ya Allah ya Rabbi gitu. Iya. Itu kapan selesainya gitu kan. Kalau masih kayak gitu. Tanah Abang, terus juga yang ini apa namanya, McDonald's Sarina ya. Kemarin itu rame banget. Ya, terus denger karena dia ditutup kan permanently gitu, jadi pada rame sih itu. Nah iya benar. Terus denger katanya ini juga Fir, masyarakatnya emang nggak mau ada PSBB ya, jadi dipercepat. Iya. Sekarang kan juga dari gubernur sendiri kan minta kayak yang keluar gitu, jadi nggak boleh pulang kampung. Ntar kalau yang masuk ke sini lagi lebih sulit lagi. Jadi kalau mau keluar harus ada surat-suratnya yang emang harus dikasih gitu, karena itu perluannya memang penting atau enggak gitu, biar ya mengurangi kan. Jadi benar-benar secara tidak langsung tuh kayak lockdown juga nggak sih kalau kayak gitu, benar-benar berarti kan mengurangi kayak bukan perjalanan sih, kayak alurnya gitu, keluar masuknya. Iya sih. Tapi kalau misalnya dari luar Jakarta masih boleh, Fir? Kalau di luar Jakarta kurang tahu deh. Cuman sekarang kan emang ditekankannya emang dari Jakarta dia nggak boleh mudik kan, soalnya yang orang Jakarta nggak boleh mudik. Denda katanya. Terus, kan. Denda kan. Kalau misalkan ketahuan denda kan ya. Iya. Dan ya emang nggak akan gampang juga sih pasti gitu, karena kan ya ini kan kita nggak tahu ya selesai sampai kapan gitu, dan ini terus naik terus sih pasien yang terkonfirmasinya makin banyak gitu, makin meningkat gitu kan. Ada 2.000 lebih loh sekarang. Iya, makanya yang meninggal udah itu 14.000 kan gitu, makanya udah mau mencapai 20.000 bahkan gitu. Makanya kalau misalkan nggak ditekan kayak gitu ya mau gimana lagi ya kan. Ya memang sebenarnya harusnya ditekan dari dulu sih sebenarnya. Gitu. Karena mungkin sekarang baru tersadarkan atau gimana, nggak ngerti juga dari pemerintahnya. Ya kan awal-awal tau nggak sih Fir? Awal-awal kan itu banyak masyarakat yang bilang kalau Indonesia itu kebal sama corona, sama virus. Aduh. Kan banyak yang bilang gitu kan, terus malah kena senjata makan tuan gitu. Sangat disayangkan ya, maksudnya kan yang namanya sakit nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, lalu siapa mau orang kaya mau orang miskin gitu kan. Ya mereka yang namanya sakit, yang namanya virus, bakteri, ya dia nggak kenal siapapun itu gitu. Makanya sangat disayangkan banget, maksudnya kayak ada omongannya seperti itu gitu kan. Sama aja kayak ya meremehkan, ya itu kan secara tidak langsung kayak alam lah yang bekerja juga gitu kan gitu. Ya kenapa harus menyangkal itu gitu, ya sayang banget sih sebenarnya.
Ya dan termasuk ini nih banyak kerugian juga sih, termasuk aku Fir. Aku kan rugi waktu itu sampai harus nyiapin yang buat kompetisi di luar itu loh ya. Waktu itu kan yang wakilin Telkom kan harus ke Thailand ya, itu dihangusin loh tiketku dihangusin Fir. Di hapusnya tuh di cancel apa di postpone? Aku udah ngajuin ini ya, refund ya, refundable udah aku ajuin. Nah si tiket tuh kayaknya nggak ada deh yang dipospon Fir, hangus pasti. Hangus jadinya. Aku juga bingung makanya AirAsia kan nggak dapet respon gitu dari mereka, aneh gitu jadinya. Mungkin mereka juga emang pusing kali ya, mereka juga mestinya untuk mengendalikan ini semua gimana, karena kan pasti ada yang dikurangin juga kan, flightnya juga kayak gitu. Gimana cara tetap mengendalikan itunya AirAsia-nya sendiri gitu kan. Tapi tetap harus ada, karena kan pasti kan namanya orang ada yang akan pulang lah atau kayak gimana gitu kan, pasti ada satu hal kayak gitu. Tadi sempat gini, aku pun pengen berangkat tetap ya. Berangkat tetap nekat karena biar si tiketnya nggak hangus gitu. Ya kan dari Telkomnya kan bilang karena waktu itu belum parah, Indonesia tuh kan masuk, aku sampai inget banget masuk tuh 1 Maret per 1 Maret masuk yang kasus pertama itu yang di Depok itu yang di awal. Acaraku tanggal 3 Fir. Acaraku tanggal 3, aku masih inget banget itu. Aku dibatalin tuh dari Thailandnya tanggal 25. Tanggal 25-nya jauh Fir. banget dong berarti. Iya jauh banget. Berarti nungguin jadi sempet kayak merasa tetap pengen berangkat gitu. Kalau ngerasanya kalau corona virus ini nggak akan parah gitu kan, tetap berangkat kan. Malah sampai disaranin udah berangkat aja liburan gitu, sampai disaranin kayak gitu kan. Berangkat aja liburan karena ya masih belum parah kan, nggak tahu kan Fir. Tanggal 27 itu ya belum ya. Nanti yang ada nggak bisa balik ke Indonesia kayaknya itu, karena pulangnya tuh akhir Maret pulangnya. Jadi di sana udah ditutup juga kan namanya, kayak beberapa negara udah nutup juga, udah nggak boleh yang di Indonesia atau yang di luar Indonesia juga nggak boleh masuk lagi kan. Jadi kejebak di sana nantinya. Iya, nanti kamu yang ada nggak bisa pulang ke Indonesia ya nggak sih? Itu bener. Itu kan di awal setelah itu kan udah Indonesia langsung kayak udah mengurangi ini kan orang-orang yang emang masuk ke Indonesia kan, udah langsung nge-cut gitu mereka. Nah bener banget itu. Tapi emang ruginya banyak banget sih, baik merugikan juga. Bener Fir. Ya ini semua sih kena, semuanya memang kena sih pasti. Nah terus dari kamu kan ini kan di Avika ya Fir, masih TA ya kamu Fir? Kamu enggak, aku masih TA tapi tinggal nunggu sidang sih alhamdulillah. Sidangnya Gali enak ya, udah bentar lagi nih berarti Gali nih ya. Ya udah lancar sih, aku udah maksudnya nggak ada urusan lagi ya, bener. Alhamdulillah. Tenang lah, intinya tenang. Iya. Saya masih deg-degan gitu kan. Tapi aku ngerasain juga sih pas lagi zaman yang ngerjain skripsi itu lagi normal aja tuh rasanya ada mager-magernya Fir. Itu lagi normal kan? Gitu loh. Iya kan, bener kan. Gimana ini dengan waktu jangka panjang sejauh ini, terus gak tahu jelasnya kapan, ya udah. Dan apalagi bimbingan kan lebih enak langsung ya daripada ya online gitu. Online kan gak jelas gitu. Iya. Pasti ngerasa gak jelas sih. Pasti serius. Parah sih. Jadi belum slow responnya dosennya kan gitu. Lama ngejawabnya, sedang kita buru-buru gitu kan. Terus itu kalau babnya udah nyampe berapa tuh, kan ada bab? Sebenarnya kemarin sih udah semuanya gitu kan. Kan karena ini tinggal nunggu sidangnya aja kan. Jadi kemarin tuh cuma perlu dibikin jurnal sama perbaikin lagi aja sih, mesti sambil nunggu sidang. Jadi memperbaiki eksekusinya aja. Eksekusinya gimana? Jadi makin diperbaikin aja, diperbagus lagi aja gitu.
Oke, berarti itu ya udah aman dong kalau misalnya udah sampai bab 5 kan, Fir? Udah sih, Iya. udah alhamdulillah. Iya, masuknya aman sih sebenarnya itu. Terus tinggal nunggu sidang memang. uh, Gak tahu kapan itu. tapi iya sih emang kalau udah kayak gitu tuh jadinya bawaannya kesel sih kalau udah selesai terus sidangnya lama ya. Sidangnya lama kesel juga. Keburu abis loh kayak teori-teori yang kita gunain, permasalahan yang udah pernah kita ambil sampelnya. Iya. Kan jadi keburu basi kan di otak gitu, udah keburu kemarin tuh gue dapetnya di lapangannya gimana, gini-gini kan udah keburu lupa gitu kan. Jadinya ya udah keburu ya lupa lah, nanti nggak ngerti ya, bismillah aja lah, kita belajar lagi berarti harus ngulang lagi. Terus juga kan ini ya kurang akurat gitu loh kalau sidang online, Fir. Penilaiannya kurang akurat. Jadi kalau misalkan sidang atau kuliah online, ujian online itu kan biasanya dinilai dari sinyal sama iya itu loh sinyalnya. Bener. Sama itu si dosennya, sinyal dosennya juga kan, sinyal kita sama sinyal dosennya. Sinyal dosennya jelek ya udah percuma kalau walaupun kita sinyalnya bagus ya. Semuanya di adil kalau nilainya bagus ternyata jadi kurang baik gitu kan, merugikan kitanya. Iya benar. Ya terus kan makanya sangatlah dirugikan kalau gitu. Tapi nanti aku denger kamu kan gede juga nih, Fir, dari PK-nya kan. Widih, gede kan. Kan so tahu banget jadi aku so tahu banget sumpah. Jadi pernah sempat ngeliat kan waktu itu pas lagi zamannya kita saling berlawanan nih, bersaingan kan waktu di wakil dan ketua BEM FIK. Emang nyebutin IPK? Ada loh waktu itu. Apa? Enggak, ngaco, dari mana? Ada pokoknya ada aja. Pokoknya ada, Fir. Aku sempat lihat. Oh, yang formulir ya? Iya. Pendaftarannya enggak sih? Sempat lihat pokoknya. Widih. Jadi ini selain wakil ketua BEM, selain wakil ketua BEM, ya untuk IPK-nya gede banget asli. Ya kan, mantap kan, Fir? Menginspirasi banget sih. 3,9 mau. Iya bener kan? Pokoknya dibuletin 3,9 lah, mau 4. Ya Allah. Keren banget kan. Apa sih, gak tahu gak sumpah. Luar biasa serius. Tahu kan. Nah terus ini gimana Fir pas lagi lengser tuh kan lengser tuh ada. Gimana, sedih nggak rasanya lengser dari wakil ketua BEM? Sedih, kerasa banget itu kerasa banget. Biasanya yang padat banget kan kegiatannya, yang kayak setiap hari rapat ini rapat itu, ketemuan sama ini, mikirin si proker kayak gini terus sekarang tiba-tiba los gitu kan, kayak gue ngapain ya, jadi gue kayak nonton YouTube, jadi nonton apa kah gitu, jadi bener-bener bingung. Jadi bener kayak aduh, biasanya gue ngumpul nih sama anak-anak, sama teman-teman di BEM gitu kan, tapi sekarang tuh udah enggak gitu, karena suka kangen sendiri, kayak aduh gue kangen rapat deh, kangen pleno nih, cuman kayak ya kali gue ujuk-ujuk ke sekre gitu kan, kayak yang gak enak aja gitu kan, karena kan kita juga udah nggak di situ lagi, jadi ada rasa sungkannya semuanya, tapi kangen banget sih, sampai sekarang pun masih kangen banget, pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu, inget-inget pas dulu kayak gimana pusingnya ngerjain proker, kacau banget sih. Berarti intinya sih banyak yang dikangenin lah ya. Tapi sama Hari, kangen gak sama Hari? Hari itu kan pasangannya juga tuh. Oh kangen dong, kangen banget sama Hari Aditya. Kalau kamu nonton ini, aku rindu kamu. Nanti aku kirim lah linknya ke Hari. Kirim nih, nonton. Aku kangen dengan ketidakjelasannya Hari, dengan kerakusannya Hari kalau makan gitu kan. Iya sih. Berarti nanti kalau misalkan ada reunian gitu tuh
di BEM suka gitu nggak sih, Fir? Kayak misalkan bikin webinar atau pertemuan online gitu, suka gitu nggak? Enggak sih, BEM tapi sekarang. biasanya kalau misalkan emang kayak mau ada lengser gitu, biasanya nanti akan ketemu sama alumni-alumni sebelumnya. Terus setelah udah terpilih sama yang baru, biasanya nanti bakal ketemu lagi sama yang barunya, sama sama gubernur, sama wakil gubernur yang baru. Karena kan perkenalan nih, ternyata ini yang kepilih kayak gini. Jadi kalau misalkan ada mau minta izin atau mau ini, jadi kayak secara tidak langsung kayak minta izin deh, ini saya sebagai orang baru nih di BEM, sebagai gubernur sama wakil gubernur yang baru gitu. Jadi enak buat untuk kalau ada komunikasi, entahlah untuk ngobrol-ngobrol proker sebelumnya kah atau apa gitu. Jadi enak gitu. Tapi itu bagus juga sih, emang sih, benar-benar untuk koordinasinya jadi lebih jelas ya, benar. Iya. Tapi kalau sekarang ini suka ngadain acara-acara webinar gitu nggak, kan lagi wabah kayak gini nih, Fir? Masih aktif nggak? Tapi kalau aku lihat sih BEM kan masih aktif bikin konten tuh kan, kayak ngebantu kemahasiswaannya ya kan? Iya. Ya, kemahasiswaan untuk Iya. mendata ya, data-data mahasiswa ada di mana. Iya. Kalau webinar sih setahu aku enggak, cuman kemarin tuh ada beberapa kali dia ngadain talk show di talk show on virtual juga gitu. Tuh kayak kayak gimana, mungkin nggak kayak dulu kali ya. Kalau dulu kan karena nggak ada kayak gini, jadinya ada acaranya di kampus. Kalau sekarang ya enggak, tapi mereka lebih aktifnya itu, benar sekarang lebih aktifnya ke pendataannya, terus informasi-informasi di fakultas, apa kira-kira kalau misalnya ada surat yang turun dari rektor atau dari dekan, terus pendataan sekarang yang ada di posisinya di daerah kampus siapa aja, ada yang di luar kampus siapa aja. Terus kayak baru juga ngeluarin pendataan buat yang ikut TA di FIK kayak gitu. Lebih ke situ sih pendataan, jadi ngebantu sebagai emang sebagai fungsinya sendiri kan, emang menjembatani fakultas ke mahasiswa kan gitu. Jadi dia emang ngebantu kemahasiswaan untuk data-data gitu. Oh iya. Ya benar sih. Tapi kan emang aktif banget lah, bagus lah gitu lah, Fir. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ini kan BEM ya, tapi kalau ada kan ada DPM tuh yang ngebantu juga kan, juga kan. Si DPM itu, DPM fungsinya tuh buat apa, Fir? DPM itu fungsinya itu sebagai Laksana. yang menerima aspirasi-aspirasi di mahasiswa. Misalkan emang ada keluhan. Nah biasanya BEM sama DPM kerjasama. Misalkan DPM ini pengen tahu aspirasi kayak ini fasilitas gimana sih, terus ini di kampus ternyata kayak gimana nih, keluhan-keluhannya selama perkuliahan gitu. Nanti dari DPM sendiri bakal nyebar kuesioner, nanti BEM-nya sendiri nanti bakal ngebantuin juga nyebarin gitu. Jadi nanti aspirasi keluhannya nanti DPM yang ngumpulin gitu. Nanti pada di akhir periode atau enggak nanti akan ada rapat sama BEM sendiri buat ngobrolin kira-kira solusinya gimana nih dari permasalahan keluhan-keluhan dari mahasiswanya gitu. Nanti biar dieksekusinya sama si BEM gitu. Jadi fungsinya BEM itu sebagai eksekutornya, nanti DPM yang menerima keluhannya, BEM yang sebagai eksekutornya. Wow. Jadi saling kerjasama sih ya, DPM juga ya. Cuman DPM aktif juga betul. Kan, Fir? DPM aktif juga kan? Kenapa? Aktif juga kan DPM sekarang? DPM, iya, alhamdulillah. Tapi kalau kelihatan sih lebih aktif BEM sih, kulihat dari line. Ya, updatean dari line. Iya. Konten sih, Instagram. Soalnya kan memang DPM sendiri kan biasanya dia itu mengevaluasi kan, misalkan jadi harus ada kerjaan dari BEM-nya dulu nih kadang-kadang gitu. Jadi kayak misalkan BEM bikin proker, kayak contohnya kemarin dia bikin talk show misalkan gitu. Nanti dari DPM-nya sendiri yang akan baru mengeluarkan sih evaluasinya nih, dari nanti dia akan menanyakan ke mahasiswanya kira-kira dari mahasiswanya sama si pesertanya yang ikut talk show-nya ini gimana nih si acaranya itu, si talk show-nya itu apakah memang baik penyampaiannya, narasumbernya kah, atau pokoknya dari acaranya itu sendiri kayak gimana gitu. Nanti dari DPM-nya yang mengumpulkan, yang mengevaluasi, dan akhirnya nanti akan nge-share di sosial media atas evaluasinya apa yang dikerjakan sama si BEM-nya gitu. Wow, banyak banget sih ya.
lumayan ya. Jadi emang berkesinambungan sih sebenarnya. Iya, butuh kerjasamanya sih, bener sih. Melengkapi juga. Tapi betul. Tapi ini kalau yang ketua baru kan udah kerja juga kan pasti kan? Dia udah mulai kan? Ketua udah. Dia udah dari Februari atau Maret kalau nggak salah udah. Udah mulai ya. Udah. Tapi enak juga ya. Enak gak sih ketua sama wakil yang baru sekarang? Ya kan? Wah nggak tahu, jangan tanya sama saya. Ya kan? Saya Karena tidak merasakan lagi. Karena kan mereka cuman di rumah aja gitu. Ya gak sih? Sebenarnya malahan kalau misalkan di rumah aja mungkin ya ngerasainnya agak kurang pasti karena ya tidak bisa langsung ke mahasiswanya gitu. Kalau menurut aku ya, menurut aku sih gitu ya. Itu jadi mungkin, kayak ya seharusnya kita ngasih wadah dalam arti kata kayak kita ngasih acara ini gitu, atau enggak kita memberikan misalnya acara kayak kemarin acara buat fashion show kah, atau enggak nanti ada pameran ini atau apa itu gitu. Kalau saya bisa memberikan itu sekarang tidak bisa gitu karena kan dengan situasi yang kayak gini gitu. Oke. Nggak bisa secara langsung gitulah ini. Iya sih, bener sih. Tapi itu mungkin kalau misalkan buat seorang ketua yang dia itu emang mau mengabdi banget lah ya. Tapi kan ada tuh kayak misalnya anggotanya yang emang dia cuma masuk aja lah BEM buat pengalaman, buat majang namanya, buat majang di CV gitu kan. Kan ada yang gitu tuh. Mungkin itu dia enak tuh yang kayak gitu. Orang-orang yang pikirannya kayak gitu tuh. Wah, sekarang enak nih BEM nih. Masuk BEM gak perlu kerjanya kayak gini. Iya. Ya kan, Bir? Enggak. Iya. Enggak mungkin enggak seberat kalau misalkan ini kan karena bisa kerjain di rumah sekarang mungkin enggak seberat itu kali ya. Cuman tetap aja sih namanya tanggung jawab mah akan tetap berat juga ya karena kan itu responsibility-nya juga gitu, tanggung jawab, itu amanah juga gitu. Tetap aja sih pasti ada rasa beratnya juga pasti ada sih. Itu kan enggak gampang untuk bisa nge-reach itu semua. Kayak misalkan kayak mendatain si TA, kalau misalkan ternyata nggak ke-reach orang-orangnya, ya sayang juga kayak gitu. Kayak takutnya informasi yang nggak nyampe kah atau kayak gimana gitu. Jadi kita kan tetap tanggung jawab kita juga harus ngasih tahu amanah dan informasi-informasi dari fakultas. Sepakat sih ini. Ya benar-benar. Ya berarti nanti itu ya pasti akan ada info lagi lah lebih lanjut ya mengenai yang BEM sekarang ya, Fir. Pasti dapat info terus kan kamu. Semoga aja cepat kelar deh ini corona ini ya Allah. Sedih amin, juga sebenarnya. Amin ya robbal alamin. Benar sih. Termasuk kita korban wisuda online, tapi nggak jadi ya, belum lah, jangan sampai. Iya, nggak tahu, semoga aja jangan lah ya, jangan kita beneran wisuda gitu kan. Sedih kalau nggak jadi wisuda teh. Kamu pun sidang kan semoga aja nggak online gitu kan. Semoga aja sidangnya offline. Kayaknya sih kenanya online deh. Kayaknya kenanya online deh pasti. Oh iya. Kayaknya kenanya online deh pasti sih. Karena kan emang deket-deket ini mungkin after lebaran gitu kan. Pasti itu masih mungkin maksudnya. Insya Allah amin kalau misalnya udah selesai. Tapi kan recovery-nya nggak akan langsung kita akan kembali lagi seperti semula kan. Nggak mungkin kita langsung ke kampus gitu kan, nggak mungkin pasti. Tapi itu ada teman-teman kamu yang udah dapet itu, Fir? Jadwalnya gitu? Dapet apa? Jadwal? Belum. Soalnya yang angkatan sekarang ini masih buat persiapan preview 3. Masih preview 3, jadi belum yang sidang tuh emang belum tanggalannya untuk sidang. Sidang tuh mungkin nanti di Juni Juli kali ya. Jadi Juni Juli Agustus, dari situ dia di bulan-bulan itu. Kalau misalkan yang wisudanya Agustus mungkin di Juni Juli dia akan sidangnya, tapi kalau misalkan yang yang November dia pasti sidangnya di Agustus. Jadi belum tentu. Belum sidang, belum pada sidang. Oke. Ya sih. Agustus itu sebenarnya jadwal wisuda juga. Iya, makanya. Harusnya tuh wisuda. Makanya berdoa aja. Iya, wisuda yang kemarin gak jadi harusnya Agustus. Yang periode seharusnya dilimpahinnya ke Agustus sih, yang Maret itu kan. Iya, yang kamu kan. Makanya, Bir. Yang kamu kan. Iya, kamu kan selesai Maret kan. Iya kan? Kamu seharusnya Maret kan. Tapi gak jadi. Iya benar. Terus kamu Agustus. Harusnya, Bir, harusnya. Berdoa aja kamu beneran di wisuda ya, tidak virtual.
Tidak online. Kemarin juga itu loh yang wisuda itu diizinin ya dari sananya buat ini apa sih namanya ngembaliin ya dari Telkomnya tuh buat ngembaliin si dana-dana orang yang udah bayar wisuda yang kemarin Maret. Oh iya. Dia ngebolehin gitu dan bahkan bikin formulir untuk siapa aja nih yang mau dikembaliin. Pengembalian. Iya pengembalian dana. Ada yang kayak gitu yang mau ada yang mau dibalikin ada yang enggak gitu kan tapi dengan syarat kalau misalkan yang udah balikin ya udah ngambil uangnya nih Fir dia itu agak susah buat dapat kuota wisuda nanti di selanjutnya jadi rawan juga gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan si mahasiswa ini dia udah ngajuin pengembalian dia nanti akan susah gitu loh untuk bisa dapat kuota di wisuda selanjutnya di periode yang nanti yang udah ditentuin gitu loh. Karena nanti kan ini ya mungkin periode di wisuda yang kemarin Maret itu ada yang banyak ya bukan ada lagi banyak yang mengajukan pengembalian ya tapi yang mengajukan pengembalian itu pasti diganti loh kuotanya sama orang-orang yang sidangnya angkatan kamu sama kamu gitu kayak Agustus atau yang sidangnya bulan April gitu kan mungkin ada yang diganti kayak gitu kuotanya. Jadi dikirain tuh bakal 2 kali wisuda gitu bahkan dikiranya karena waktu itu pernah ada omongan di hari keduanya tuh yang Agustus gitu. Pernah dengar sih kayak gitu waktu itu. Cuman nggak tahu ya kalau sekarang kan nggak tahu juga sistemnya bakal kayak gimana. Lihat situasi juga kan karena kan nggak bisa dijanjikan juga kan ya Agustus beneran jadi wisuda juga kan karena kan ini nggak tahu selesai sampai kapan. Iya benar Fir. Mungkin emang mahasiswa Telkom juga kan banyak tuh. Jadi nggak mungkin ya cukup juga lah ya. Pasti yang lulus banyak deh. Iya karena yang sidang kan banyak juga kan yang online itu. Iya banyak pasti. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang ini ya udah masa lampau yang harusnya udah diwisuda tapi dia belum wisuda yang maksudnya harusnya udah lulus lah harusnya udah lulus studinya udah akhir banget bener. Tapi dia masih dilama-lamain ya kan banyak tuh yang kayak gitu ya termasuk di fakultas FIK ya. FIK banyak banget sih. FIK banyak banget soalnya. Kayak gitu banyak banget. Banyak banget pasti. Iya banyak banget. Yang Agustus aja banyak banget. Maksudnya Agustus yang terbilang sedikit aja tetap banyak gitu. Tetap banyak. Dimolor-molorin gitu. Tetap banyak. Iya banyak. Makanya nggak tahu deh nanti gimana lihatnya baiknya aja lah. Kita di sini cuma bisa berdoa aja. Nggak bisa melakukan. Kita cuma yang penting ya udah baiknya gimana kita ngikut aja lah. Ya terus sih gini Fir. Pas lagi masih ngejabat nih itu ada yang ini nggak menurut kamu nggak enak gitu kan pasti enaknya kan ya kamu di tingkat atas nih kan jabatan atas lah sama juga kamu mimpin dan sebagainya ada yang nggak enaknya sih? Pasti ada sih namanya jadi ya itu kan tanggung jawab itu kan gak semudah itu ya itu kan amanah banget ya kan kayak awalnya juga sebenarnya juga gak nyangka gitu akan bisa kepilih ya kepilih tuh kayak alhamdulillah gitu kayak ya dapet ya kepilih gitu sebenarnya ada sedihnya juga karena gak sedih sih maksudnya ya senang alhamdulillah ternyata dikasih kesempatan tapi sedihnya kayak memikirkan beban dan tanggung jawab sebesar itu gak semudah itu kan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ngapa-ngapain gitu, kita juga harus nggak bisa gimana ya misalnya satu proker nih gitu kita. Satu prokernya ini kalau misalkan ada miss atau apa kita nggak bisa menyalahkan ya bawahnya kan, maksudnya teman-teman yang lain tuh nggak bisa menyalahkan peer gitu karena mau kayak gimana pun juga itu tetap tanggung jawabnya kita juga sebagai ya emang kita sebagai wakil gubernur dan gubernurnya gitu. Jadi kalau misalkan apa-apa ada yang salah ya sebagai yang jadi orang pertama yang akan disamper ya kita gitu. Wakil gubernur mungkin sama ketuplak. Tapi ketuplak juga gak akan ya tanggung jawabnya tetap harus di gubernur sama wakil gubernur gitu. Karena kan masa semua kegiatan dari awal sampai akhir prokernya itu terjadi itu kan juga gubernur sama wakil itu kan harus tahu progresnya kayak gimana aja sampai akhirnya
dieksekusi sampai selesai itu acara gitu. Gubernur sama wakil gubernur harus tahu kan gitu. Jadi ya beratnya di situ tanggung jawabnya. Ditambah lagi kalau misalkan ternyata kita ternyata belum dirasa sama mahasiswa, ternyata kita belum seperti tidak mewadahi mereka gitu. Itu sangat disayangkan banget. Maksudnya kayak ya sedih gitu. Ternyata kita sudah usaha, ternyata belum merasa sebegitunya di mahasiswa, belum ngerasa kayak diwadahi merekanya gitu. Itu sih beratnya di situ, dukanya di situ. Dan waktu juga sih sebenarnya itu udah pasti sih. Kalau waktu bener-bener yang capek, kurang tidur, karena kan rapat nih, sempat rapat sampai nginep, malam. iya, kamu sempat nginep juga di sekre, nginep di sekre ya? Ya gak sih? Nginep, ya kan? Tidur doang sih, tapi nggak nginep, tidur doang tapi nggak nginep. Oh, iya. Tidur mah ya pasti, tapi nginep mah enggak. Tapi ada yang nginep nggak? Ada yang nginep nggak? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada Kayaknya ada deh. Kayaknya ada deh, man. Kayaknya ada deh. Diem pasti. Masih ada sih kayaknya. Tapi biasanya sih enggak sih. Biasanya kita kayak malam-malam, pulangnya malam gitu. Nanti minta dibukain sama satpam gitu. Fir, bentar Fir. Iya, sok. Baterainya habis. Kuy. Gimana Fir tadi? Banyak yang nginep di sekre? Suka banyak yang nginep gitu ya? Halo, ya? Ya suka banyak yang nginep gitu ya di sekre? Tidur doang sih, tapi kalau nginep mah enggak boleh. Ntar gak bisa keluar soalnya, kan dikunci. Kan kampusnya gak 24 jam. Tapi gak bisa makan yang ada sampai besok pagi baru dibuka kampusnya. Tapi ini loh, di himpunan ada yang nginep banyak. Oh iya. Termasuk seni. Iya, masa sih? Studio lukis. Tapi bukan sekre sih, di studio ya. Studio lukis ada yang nginep. Ada yang nginep. Gak tahu sih kalau itu ya, gak tahu sih kalau itu mah. Cuman kalau di sekre, kalau kita kan nginep tapi kagak bisa makan yang ada. Soalnya kan kampus dikunci kan jam 10 aja maksimal udah dikunci, jadi nggak bisa keluar. Yang ada nahan lapar sampai besok pagi. Kagak mungkin gitu, kagak mungkin. Susah itu. Numpang mandi mungkin masih bisa ya. Nggak tahu deh numpang mandi gimana, kagak ada ember. Cuma ada loh. shower doang. Ada loh. Apa? Ada kalau diakal-akalin kan pakai yang tapi ribet juga, pasti. Ribet banget emang, harus bawa anduk, harus bawa apa-apa. Tapi kan itu kita kan itu loh menggunakan fasilitas yang udah ada gitu kan. Ya nggak gitu juga. Ngebecekin ya, kasihan gini nanti. Loh. Ini pikiran mahasiswa. Gitu ini pikiran mahasiswa old, zaman old. Ini pikiran mahasiswa zaman old tuh, karena di zaman old itu kan kayak di Unpas ya, Unisba itu tuh mereka tuh dibolehin nginep di sekre, yang dari BEM, dari DPM atau himpunan ada boleh nginep di sekre ya, dan mereka tuh ya bawa anduk kayak gitu, sabun. Ditanya apa, katanya mau. Enaknya sih gitu. Iya, katanya mau menikmati fasilitas kampus. Ya nggak salah sih. Iya kan. Tapi kan menikmati fasilitas tidak seperti itu juga gitu kan. Menikmati fasilitas tidak seperti itu juga. Ya karuan mendingan kita nyewa atau nggak minjem foto studio daripada numpang mandi. Ya nggak sih? Maksudnya ya yang ada benefitnya aja gitu buat kita. Ya kita misalkan minjem kelas studio untuk gambar kah atau enggak kelas seni lukis gitu kan, studio lukis gitu. Mendingan kayak gitu daripada buat numpang mandi gitu kan. Ya emang nggak ada kosan apa gimana gitu kan kasihan. Sedih gitu deh. Ini punya kosan apa enggak, sampai harus mandi di kampus gitu. Ya salah ya, kan pikiran zaman old itu kayak gitu ya. Iya pada. Iya zaman old. Masalah tidak fasilitas di kampus kita tuh tidak cocok untuk mandi, tidak ada gayung, nggak ada kan di kampus kita. Maksudnya di FIK ya, di FIK. Bisa, Westafel loh. Kan kalau dia akal-akalin Westafel bisa. Westafel, Bisa sih. Westafel.
nyuci kaki maju-maju gitu, naik-naik ke atas wastafel gitu. Iya kayak gitu. Hebat ya, hebat. Sikat gigi masih masuk akal, sikat gigi, cuci muka masih masuk akal. Kalau mandi ini gimana? Gimana coba caranya yuk? Gak Pakai susah ini yuk. loh, yang toilet kan biasanya kan ada itu tuh semprotan ya. Tau gak sih semprotan? Nungguin, nyemprotin terus ya, Gitu nyemprotin ya. terus. Gitu iya. Bobo gayung gitu ya. Anak Evika gak usah malu, anak Evika mah jarang mandi. Iya bener. Sama lu kok. Bener mandi gak penting berarti. Anak Evika tuh jarang mandi. Mandi gak penting. Tuh yang penting tugas kelar. Iya. Penting tugas kelar. Tugas kelar kan, mandi gak penting. Bener gak? Bener. Terus iya Fir, Mendingan terus mana? Mendingan kagak mandi apa lu ngulang 1 semester? iya Evika kayak gitu emang. Karena emang tugasnya susah-susah sih anak-anak. Bener kan? Iya anak-anak seni. Mendingan gue gak mandi daripada gue ngulang 1 semester. Bener-bener anak seni sama desain kan tugasnya emang tuntutannya banyak banget. Betul Fir. Iya. Gak sebentar ngerjainnya. Nah itu wow banget sih emang, makanya kan kritis semua ya anak seni dan desain itu. Ya kan? Ya kan wede. Makanya ini kan sesuai dengan temanya nih Fir. Kreatif, prestatif, wede kan. Produktif, wede. Prestatif itu kayak saya kayak tidak prestatif deh. Ngawur, nggak prestasi dari mana, orang IPK 3,9 dan pengalaman lainnya juga masih banyak. Ya Allah ya. Ayo, Fir, kamu waktu itu kan sempat ikut demo kan pas lagi masih ngejabat di BEM, demo yang pas kemarin ini demonstrasi, tau gak sih? Yang di depan kantor gubernur. Iya. Itu sempat itu Fir, tawuran nggak? Enggak lah, maksudnya jadi sebelum kan kalau yang di Bandung itu aku ikutnya itu yang di minggu keduanya. Jadi yang pertama aku tuh ikut demo pertama kali itu yang di GBK. Yang pertama yang di GBK, yang kedua minggu depannya baru di yang di Gedung Sate. Ke GBK ikut. Ikut, aku yang di GBK ikut. Wow. Ya sebenarnya tadi waktu itu aku juga mau ikut loh. Tadi aku Terus tahu kenapa sih nggak infonya. Aku tahu infonya itu. Kesiangan kalau nggak salah. Aku ikut soalnya kan secara tidak langsung. Soalnya waktu itu gubernurnya lagi sakit gitu. Jadinya aku yang sebagai penanggung jawab ngedatain, yang ngelihat itu kan viral. Gimana nanti anak-anak Evika di sana. Sih. Itu kan viral banget kan. Viral banget kan di sana kan. Iya, iya emang soalnya chaos banget sih memang. Memang apalagi chaos sama, banget ya di GBK itu. Apalagi sama polisi kan. Ya. Itu sampai pagi kalau nggak salah. Cuman kalau dari Telkomsel sendiri cuma sampai jam 10 doang, nggak ngikut sampai pagi, nggak sampai jam 1. Iya. Nah yang kayak gini nih, itu kemarin sampai banyak perbincangan lah ya. Itu konspirasi ya, jadi konspirasi negara kita ya benar karena ini. Dan akhirnya presiden pun takut sama mahasiswa. Iya benar. Ya kan? Presiden takut sama mahasiswa. Ada yang aneh loh. Dosen itu ditakutin. Mahasiswa itu nakutin dosen. Dia takut sama dosen lah, mahasiswa, tapi dosen takut sama rektor ya. Rektor takut sama menteri takut sama presiden, tapi presiden takut sama mahasiswa. Presidennya takut sama mahasiswa. Muter ya jadinya cycle-nya kayak gitu. Ya kan deh. Kan presidennya takut kan waktu itu pas di demo itu. Sampai banyak yang bikin konten-konten tentang demonstrasi kemarin kan. Berita pun ramai banget sih emang. Berita ramai banget emang. Ramai banget yang kayak gitu. Tapi orang tua aku nggak tahu kalau aku demo sampai sekarang. Orang tua aku nggak tahu kalau aku demo. Iya, di amuk aku yang ada. Nah, di amuk aku yang ada. Gak mungkin aku ngasih tahu. Aku kayaknya perlu ngasih link ini deh. Nanti podcast ini ke orang tua kamu. Suruh lihat. Jangan dong, bahaya. Kayaknya aku bilang duluan ya sebelum kamu kasih link kayaknya ya. Aku bilang Bu, aku demo kemarin itu aku ikut loh sebenarnya. Rame-rame yang ngeramein doang sih gitu.
remehin doang aja. Tapi kan itu Fir ya, di Jawa Barat kan Bandung ya, yang pas lagi demo itu banyak yang luka-luka kan, korban banyak banget. Itu kasihan banget. Iya. Kasihan banget asli. Yang luka-luka banyak. Tapi memang pasti chaos sih, namanya demo juga. Cuman kayaknya yang waktu itu aku sih pas yang itu tuh chaos banget sampai malam waktu itu. Pas yang aku ikut di Bandung itu juga chaos sampai aku harus jalan kaki jauh banget. Dari gedung sate dari gedung sate ke Telkom. Dari gedung sate harus ke ini gedung sate harus ke taman apa sih yang di dekat Cisangkuy, harus ke Cisangkuy. Oh itu iya tahu. Tapi aku tuh muter kan sedekat sebenarnya ya gedung sate ke Cisangkuy itu. Iya kan, tapi aku muter harus ke Riau dulu, jadi kayak ya Allah itu pegelnya minta ampun. Riau mah lumayan. Parah. Iya lumayan dong ke Riau. Parah, itu bener-bener yang muter banget. Jadi lewat Riau dulu, terus nanti ke Banda, dari Banda baru ke keluar baru ke Cisangkuy. Jadi bener-bener muter banget. Jadi yang capeknya malah di situ. Itu ramean. Ke demonya. Ramean itu. Ya. Ramean. Itu karena dipotong sama polisi ya, ada polisi, Fir. Iya, jadi waktu itu udah mulai, jadi pas waktu itu di sorenya udah mulai chaos, jadi langsung di move semua ke Unisba, jadi biar mengurangi yang luka gitu kan, jadi langsung di move ke Unisba sampai benar-benar udah tenang, baru diperbolehkan pulang gitu. Jadi mungkin karena pelajaran dari minggu sebelumnya emang chaos kali, banyak yang luka juga. Jadi yang sekarang tuh udah diantisipasi duluan. Jadi sebelum emang bener-bener chaos, udah bener-bener kayak udah banyak faktor. Jadi yang cewek udah gitu buat diamanin dulu gitu. Jadi yang maju emang orang-orang yang emang angkat aja, yang megang kendalinya aja gitu. Kan pasti namanya di demo kan ada tim-timnya kan gitu. Jadi tim-tim yang paling terdepannya itu yang maju aja gitu. Oke sih. Berarti emang bener-bener chaos sih, bener sih Fir. Tapi ini kan bukannya mau ngebela kan, polisi juga katanya kan udah ngebatasin ya. Ngasih tahu sampai jam 7 misalkan. Kalau lebih dari jam 7 langsung dia ngeberontak pakai bom ya. Pakai apa gitu, cannon itu. Iya, sama bom air mata. Gas air mata kok, bom air mata. Ya kan? Gas air mata. Udah dikasih tahu kan ya. Gitu kan. Katanya gitu ya. Cuman enggak tahu tuh bener enggak di lapangan. Waktu itu sih posisinya aku lagi nggak di situ sih, kalau yang di Bandung ya, kalau lagi di Bandung. Karena kan pokoknya kalau ya mungkin secara cepatnya untuk meredakan keributannya itu mungkin dengan ngelemparin gas air mata atau gimana, nggak ngerti lah baiknya gimana gitu. Cuman ya gitu, perih juga cuy kalau kena gas air. Udah kayak kena bawang putih gitu, perih banget. Harus pakai odol ya katanya. Tapi emang itu sangat kenapa? Harus pakai odol katanya. Pakai odol tuh nggak bener-bener works banget, bener-bener ya mengurangi, tapi tetap perih, tetap akan kayak jadi ke jalan tuh kayak berair, sakit banget, perih, pedes banget gitu loh. Pedesnya kayak apa? Kayak makan pedesnya apa? Kayak netizen. Iya sih. Pertanyaan pedes banget, serius pedes banget asli. Aku tuh kayak bener-bener megangin orang kayak nggak bisa, ini mati perih banget, sumpah ini perih banget matanya, nggak bisa, gak kuat. Bener-bener saking seperti itu ya. Apalagi di BK, di GBK lebih jahat lagi gas air mata dibandingkan yang di Bandung. Gas air mata ya lebih perih. Lebih perih gas air matanya, Fir. Parah. Orang pas kemarin tuh kan waktu itu ada temen yang dulu juga satu gubernur juga. Si siapa? Aduh, lupa lagi namanya siapa. Satu gubernur juga, ternyata dia ngefotoin, ternyata gas air mata itu kadaluarsa. Ya Allah, anjir pantesan perih banget, gimana ternyata gas air mata kadaluarsa. Ya Allah, itu bener-bener perihnya banget sampai udah. Waduh. Itu namanya mahasiswa bener-bener nyebar gitu, udah nggak ngeliatin jalan kemana, karena polisi bener-bener ngelemparin terus kan. Akhirnya masuk kamar mandi cowok, udah yang penting gue selamat aja, udah nggak mikir deh itu. Soalnya cowok-cowoknya udah langsung pada masukin cewek, udah yang cewek masuk, yang cewek masuk, masukin aja kan ke ruangan, langsung ditutup. Udah deh langsung tuh kacau banget perihnya, ampunan. Itu bener, tapi di titik itu adalah bener-bener melihat nyatunya banget namanya mahasiswa, tujuan gitu. Karena kan kita memang untuk meminta apa yang permasalahan itu kan.
Jadi benar-benar kelihatan banget kita nggak ngeliatin itu siapa, mereka dari mana, benar-benar kayak ayo udah masuk udah sini yang cewek gini. Jadi benar-benar kayak nggak ngeliat itu siapa, benar-benar kayak ayo dong ini maju, wah cepetan kayak maju itu, kayak gitu. Wah itu di satu sisinya itulah sih yang sebenarnya kayak wah gila sih emang sekuat itu namanya mahasiswa di saat itu benar-benar nyatu banget. Iya benar sih. Kulturnya ada banget, loyalitasnya ada banget. Benar banget Fir. Jadi ini kan keinget sama tahun-tahun 98 ya. Tahu kan Fir? Iya, dan sampai ada yang meninggal ya. Yang kita saksikan. 98 kan banyak yang meninggal. Iya. Tapi sekarang juga banyak ternyata Fir. Tahu kan ya? Itu banyak yang meninggal pas lagi kemarin demo mahasiswa. Dari Papua. Aku taunya ada, cuman aku nggak tahu nominal maksudnya berapa jumlahnya, aku kurang tahu deh kalau itu. Dari Papua ada. Papua juga kan sama tuh demo ke DPR-nya kan. Di Papua ke DPRD-nya. Malah dibakar loh di Papua kantornya. Tahu nggak? Ada di berita. Nggak, aku nggak. Jadi kantor DPRD di Papua dibakar. Serius. Aku bener-bener jarang nonton TV juga sih sebenarnya, guys. Seriusan aku jarang banget nonton TV. Pantes sih ya. Nah, aku bener-bener namanya tahu berita tuh ya cuma dari HP doang kayak gitu, ngeliat-liat. Jarang banget namanya buka HP nonton TV semenjak masuk Telkom sebenarnya. Jarang banget namanya nonton TV. Karena asrama nggak ada TV kan aku. Ada sih seperti asrama ada di kamarnya nggak ada maksudnya. Jadi orang TV sampai sekarang pun aku juga jarang nonton TV sampai sekarang, dia terbiasa nggak TV. Tapi lebih seringnya mah ya berita-berita di sosmed lah, itu penting juga sih kan. Cuman kalau yang Papua ini nih nggak terlalu viral banget sih, cuman masuk ke berita, ke media-media Fir. Itu di sana itu kan emang serem-serem sih ya, orang-orangnya ya serem-serem. Nekat juga makanya kan kebakar kantornya. Iya sih. Itu beneran itu dibakar Fir. Dan masalahnya banyak sih ya. Akhir tahun lalu terus awal tahun juga masalah kan, tahu kan? Akhir tahun lalu masalah yang demo itu mahasiswa DPR. Terus awal tahun masalah banjir, tahu kan? Fir? Banjir Iya Jakarta. Masalah banyak banget ya. Terus Maretnya cobaan banget sih. Maretnya masalah ini. Maretnya Iya, masalah benar. ini. Iya. Terus kemarin sempat juga gunung meletus, kan ada 5 dalam sehari. Ya kan, ada yang meletus, terus juga. Itu lagi sekarang mau masuk ke musim hujan kan, banyak banget. Suaranya nge-lag. Oh iya. Cek 1 2 3. Halo Fir. Halo. Iya oke. Halo. Oke. Halo, udah jelas belum? Sinyal Fir. Enggak, suaramu jelas, cuman memang sinyalnya. Sinyal sih emang nggak bisa diganti. Berarti emang banyak banget Fir buat kamu selama di BEM itu ya. Perjalanannya, rekam jejaknya lumayan sih. Widih, keren banget sih Fir ini asli. Mungkin ini kan buat bisa gambaran buat teman-teman yang ini ya nggak tahu ya jabatan sebagai aktivis itu kayak gimana, aktivis kampus ya kayak gitu kan. Jadi kerjanya kura-kura ya Fir ya? Kuliah rapat. Apa? Kerjaannya kura-kura ya? Kuliah rapat nugas. Yeah. Kuliah rapat nugas gitu. Kalau sampai udah nggak mikir tidur. Iya emang bener sih ya. Terus berarti sekarang ini aktivitasnya apa aja nih Fir? Selama di rumah di Jakarta. Kalau sekarang selain TA, paling selain apa? Selain TA, selain ibadah lah.
sebenarnya lagi ada satu program donasi, lagi bikin program donasi, terus udah sih palingan cuman kayak lebih fokus ke TA doang, sama mau bantuin orang tua aja sih, palingan cuma itu doang, nggak banyak sih kegiatannya sekarang. TA, terus sama pengen nyoba-nyoba belajar bisnis kayak gitu-gitu sih. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Tidak bermakeup-makeupan juga. Banyak gitu loh deh, bener-bener. Banyak juga loh itu. Tidak bermakeup-makeupan. Kan sekarang lagi zaman nih kan, kalau lagi ini pada make up, masak gitu kan. Aku tuh gak gitu malahan. Oh, yang apa namanya? Ini kan ada pas the brush challenge itu. Iya, gak ikutan ya kamu ya? Ya, pas kan the brush kan banyak yang ikutan kayak gitu. Enggak. Yang itu sampai lagunya. Enggak pede orangnya. Itu lagunya itu sampai kedenger muter-muter di otak saking banyak yang bikin kayak gitu. Aizana. Iya. Kan lagu-lagu gitu. Aizana. Aku enggak ikutan. Gitu. Enggak, aku gak ikutan. Aku palingan sebenarnya saat-saat kayak gini tuh adalah waktu yang tepat untuk baca buku. Wah, itu kayak udah nggak mikirin lagi tuh. Sebenarnya TA masih ada sih, cuman kayak karena nggak ada kegiatan lagi, lebih baik baca buku kayak gitu. Sama aku juga sama magang sih kemarin. Sama magang, iya. Sama magang. Lupa. Ini apa namanya, buat podcast ini kita udah lama nih, udah aman sih untuk obrolan, udah cukup banyak dan nangkep juga dari materinya. Nah, podcast ini kita tutup dulu, nanti kita ini abis ditutup lanjut ke obrolan biasa. Terus. Alright. Tutup. Berarti gimana, Fir?